Smash. Yes. Kalian ini pasti sekarang karena udah masing-masing sibuk, jarang ketemu ya satu sama lain ya. Kalau schedule untuk ketemu sih sebenarnya kita nggak pernah ngerencanain kapan dan harus hari apa gitu Mbak. Tapi kita punya grup chat juga sendiri. Jadi kalau misalkan memang kita lagi mau ketemu, janjian atau bahas tentang project apa ya tinggal ngobrol di grup chat itu. Kalau bisa ketemu ya bisa ketemu. Rangga so ya sibuk, Rangga sekarang gaulnya soalnya sama Ajis Gagal. LOL. Oke, bener. Tapi semua juga sudah melebarkan sayapnya sih yang hebat. Biasanya yang kalian obrolin itu di chat apa sih, tentang apa sih? Pengen tahu dong. Smash tuh di belakang. Pacar barunya siapa gitu. Iya. Gak jelasnya Bisma. Iya. Besi banget. Kenapa? Gak jelas Di WhatsApp juga suka nggak jelas. Misalnya gimana? Kirim foto apa, meme gitu. Meme gitu ya? Iya, Lu meme sering gitu kirim kan. foto meme apaan? Kakek-kakek. Bro, Jepang kiri gitu. dulu Bis bro. ngapain? Bro, kanan dulu bro. Bro, tengah dulu bro. Oh, ngerti gak jelas. Kalau misalnya yang di belakang nih, Diki ini kalau misalnya diajak ngobrol juga terlihat paling pendiam, paling ketawa-ketawa doang ya. Acting ya acting. Nih, kalau gue yang ngajakin, pencitraan. hati-hati. Padahal yang paling cerewet sebenarnya Diki. Oh, di chat tuh. Oh, nggak di chatting, nggak mulutnya juga paling cerewet. Iya benar ya? Di backstage juga. Di backstage. Gila, Jadi Diki itu diem nyatok loh dia. Iya kan, pakai poninya bagus banget ke depan tuh. Gila, kalau enggak diem-diem bukan nyatok. Apa? Diem-diem nyiri kayak nenek-nenek. serem banget. Aduh, ya ampun. Ternyata gitu ya, gue baru tahu ya. Jadi Diki ini orang yang paling cerewet sebetulnya. Oke, kalau dari Rafael sendiri kemarin sempat ikut kompetisi nyanyi dangdut, walaupun kalah dari gue. Jadi gini. Harus ada kata-kata itu ya Pak, walaupun kalah. Iya benar, tapi secara sportif. Nah, lu ada arah mau ke dangdut gak? Dunia dangdut gak, Rafael? Enggak sih, kayaknya kalau buat diseriusin buat ke nekunin dangdut enggak, karena kemarin cuman kayak buat seru-seruan aja lah. Memang mungkin kan dari dulu dengerin musik banyak, gak cuma dengerin musik pop aja. Jadi nenek nyuruh aku tuh kalau misalnya dengerin musik jangan semua aja. Nah, salah satunya dangdut, dan dangdut itu yang yang salah satunya yang nyangkut di kepala dan akhirnya bisa nyanyiinnya gitu. Betul. Akhirnya kemarin ditawarin buat ngikutin ajang itu. Ajang kompetisi itu ya. Akhirnya ya udahlah. Challenge ya. Ikutin aja. Iya. Oh, ada kompetisi yang lo nggak juara, yang gue juara satu itu ya? Ya. Dia nggak juara. Dia nggak juara. Bang Billy, lu mah dari 5 besar udah nggak ada. Dia nggak juara, suara nggak bagus-bagus amat. SMS-nya banyak, gue heran. Dia soalnya punya komunitas voucher Indonesia. Jadi semuanya ngirim SMS buat Bang Titip Billy. pertanyaan dong. Boleh, Sama silakan. Bisma, tanya dong mantan terindah siapa? Ayo Bisma, ayo. Ayo dong, tadi kan ngomongin mantan katanya. Ngomongin cewek kalau di WhatsApp. Ayo siapa tuh? Gue juga pengen nanya itu beneran. Iya, gue jadi sedih deh. Tapi beneran Bisma, lu teh kalau sama perempuan atau mantan-mantan gitu suka Romantis. susah move on apa enggak sih? Ini kenapa jadi ke gue sih? Ya kan pengen tahu. Soalnya pemberitaan yang selama ini pacaran kan diantara semua, yang lain kan lu doang. Kalau orang kan nyatok daster. Itu dong. Kalau lu kan beda. Gimana Bisma? Apa pertanyaannya tadi? Pertanyaannya, maksud gua lu susah move on gak sih sama mantan-mantan gitu? Harus. Karena? Ketika susah move on ya berarti serius dong. Berarti serius. Ada fase itunya. Ada fase pendekatan yang serius, ada fase berhubungan yang serius, dan ada fase perpisahan yang juga memang butuh proses. Nyantai ya tapi aman ya semuanya. Makanya kamu buka hati dong, Bis. Apa? Kamu buka hati lagi dong. Buat Ya, siapa? Ya. Buat Lu siapa? ngomong Bisma, jangan Bis. Taunya ntar Metro Mini lo. Bisma. Panggilan sayang. Panggil dikit aja Iya panggilan benar. sayang. Oke, gini deh. Kita akan berbicara mengenai surprise untuk mereka, tapi ini kita khususkan dulu kepada Rafael karena begini. Kita tahu bahwa kemarin pada saat kompetisi Rafael, orang ini adalah orang yang paling berjasa. Gua pun mengenal orang ini dan dia juga memberikan begitu banyak sekali wejangan untuk Rafael, ya. Penasaran? Pengen lihat siapa dia? Kita sambut. Ini dia orang yang paling berjasa untuk Rafael.
Iya, apa kabar, apa kabar? Gua pikir tadi lu mau joget. Ternyata enggak, iya. Rafael, cuma here. Iya. Yang paling berjasa. Orang paling, ya kan namanya juga split. Iya. Halo. Siap. Coba, hadap-hadapan dulu, gua pengen lihat deh sama apa tadi. Nama aslinya siapa? Rangga Anugrah Sentosa. Rangga Anugrah Sentosa. Anugrah Sentosa. Oh, Rangga. Jangan-jangan kalau lepas kacamata mirip Rangga. Jangan-jangan kalau pakai poni. Iya, benar. Jangan lagi enggak lo pakai poni begitu enggak, jijik gue. Karena kan memang Rafael sering tampil stylish seperti ini. Rafael bagaimana perasaannya? Speechless. Speechless ya, tapi seneng Waktu ya. itu kan pas lagi datang ke asal katanya kenapa nggak didatanginnya yang mirip gue. Nah, betul. Ternyata belum ada yang mirip gue katanya dan sekarang akhirnya udah ada. Luar biasa, berarti lo seneng ya. Kita kan ngobrol sama Rangga. Panggilannya Rangga? Panggilannya Rangga ya? Bukan Anda. Tenang, Bagaimana kalau untuk segmen ini ketika ada dia, Anda mengganti nama? Saya Iya. Joko. Jangan. Jangan, kalau Joko itu terlalu biasa, terlalu mainstream nama itu. Karena Anda pernah pakai poni, bagaimana kalau saya Anda panggil Dora? Bener, setuju. Ya? Oke. Baik, kita akan melihat komentar dari peserta kita yang pertama, Rangga. Berikut ini. Halo, nama saya Rangga Anugrah Sentosa, biasa dipanggil Rangga. Saya usia 24 tahun, saya berasal dari kota Palembang. Kegiatan saya sehari-hari, saya bekerja di bengkel milik om saya yang berada di kota Palembang. Dan juga saya seorang instruktur fitness. Motivasi saya ikut asal, jika menang hadiahnya buat orang tua saya. Pengalaman saya dibilang mirip Rafael, waktu kuliah saya banyak teman minta foto. Dan juga banyak yang manggil saya Rafael. Saya bisa ikut asal karena lolos casting di mall Palembang Square. Dulu saya pernah mengalami sakit kaki ke saraf otak, terus kejang-kejang. Lalu saya dirawat rumah sakit 1 bulan, tergantungan obat kalau mau tidur. Dewan juri yang lucu-lucu dukung saya ya, Wong Kito Galo di acara Asal Trans 7. Kenapa? Tadi mirip banget yang di foto dua Yang ini. pas disatuin ya, lumayan ya, luar biasa. Oh, jadi kau ini Wong Palembang? Saya boleh pakai kacamata supaya Boleh. benar-benar ya? Coba Baik ya. sekali Rafael ini ya. Kalau begini bagaimana penonton? Lumayan mirip ya? Mirip ya? Oke. Tapi pesertanya sendiri namanya siapa asli tadi? Namanya Rangga tadi. Tuhan udah dibahas dari tadi loh. Dan sebelum Priti loh. Wajar kalau Bang Billy kayak gitu nggak apa-apa. Iya. Rangga ini ternyata asli dari Palembang. Iya. Oh, Wong Palembang, umur 24 tahun betul tadi? Bener. Jadi kalau misalnya di Palembang sana begawinya di tempat Om Dewe? Iya. Nah, jadi ada subtitle nanti di bawah sini ya. Baik, Rangga tadi aku sempat melihat bahwa di sana kamu ada apa tadi? Saraf ya dari kaki, kemudian boleh diceritakan? Sakit apa itu? Sakit apa itu? Kayak keram itu. Kayak keram? Keram kaki itu sampai ke saraf, Ke leher? ngalir sampai kejeng-kejeng. sampai kejang-kejang, terus kemudian apa tindakan pertama yang dilakukan waktu itu? Lupa langsung ngeblank, nggak sadar. Langsung ngeblank nggak sadarkan diri. Berapa lama nggak sadarkan 5 diri? menit. 5 Pertama menit? itu, 5 Pa- menit. Pada waktu sakit itu di rumah? Di rumah. Ya ceritanya tuh 17 Agustus. 17 Agustus, Nah, puasa. puasa. Udah 6 tahun lah. Udah terus ya inilah pokoknya main catur, habis sahur itu main catur, tiba-tiba Saraf saraf ini kejang-kejang Kejang. ke ini. Jadi digotong temen sampai ke bawah tuh kan. Hah? Ma kata ini Teman? temen, Nah, terus? Rangga katanya. Ah. Udah disadari disiram air kan. Ah, Nggak sadar udah tiba-tiba sadar. Tiba-tiba Bawa rumah sadar aja? sakit, Hah? bawa rumah sakit nggak ada apa-apa. kata dokter nggak ada apa-apa Nggak ada sama apa-apa, sekali. iya. Tapi kalau kamu sendiri ngerasanya karena apa? Karena kurang istirahat kah mungkin? Ya mungkin. Kayaknya karena kurang istirahat ya. Kamu harus check up lagi. Kamu harus check up terus ya. Siapa tahu nanti kalau misalnya ketahuan penyakitnya apa, jadi bisa cepat ditanggulangi. Tapi mudah-mudahan itu nggak terjadi lagi ya. Iya. Oke, luar biasa. Baik, sekarang kita akan membahas bagaimana perasaan dari Rafael sekali lagi dan mungkin penilaian langsung dari yang dimiripin. Rafael, gimana menurut lo? Mirip sih tadi apalagi pas lihat tayangannya.
Yang pas lagi foto Disatuin. disatuin itu mirip. Tapi Oke. perform dong, biar mirip banget Rafael. Rafael tuh kan kalau di bagian smashnya suaranya paling membuat kita Iya, semua benar. banget. Kalau ini Rafael Improvisasinya, ada Kak Gi. improvisasi. Nah coba kalau Rangga gimana improvisasinya? Coba. Coba ya. Oke, mau nyanyi lagu Smash atau nyanyi yang lain mungkin? Sembari ngedance. Biasanya Aku tahu. Apa itu? Sebenarnya kalau dia tuh di vokal tuh agak kurang. Tapi dia jago banget main drum. Emang iya? Iya, I know dari tangannya tuh kelihatan keker banget. Oke lah, kalau gitu kamu bisa main drum. Dari Coba. tadi itu dia ngeliatin aku kayak gimana gitu. Ya wajar. Kayak mau main drum. Oke, Mas Jantan boleh pinjam sebentar drumnya? Kita akan lihat bagaimana kemampuan dari Rangga. Kasih sticknya lo pelit banget. Lah. Stick 4-4-nya jangan dibawa. Gimana dia mau main? Simbalnya dibawa pulang lagi. Nih. Ya, silakan. Belum. Belum. Siap. Oke. Terima kasih Detri. Lagian ngapain masuk coba Detri ya? Orang nggak ada musiknya sama sekali. Oke, siap. Terima kasih ya Mas Jantan ya. Nih, ambil semuanya. Tepuk tangan dong untuk sekali lagi untuk Rangga. Oke, Rangga. Jadi Rangga ini harus dinilai sama teman-teman dari Rafael itu sendiri ya. Coba silakan teman-teman Rafael yang menilai. Nggak on beat ya kayaknya. Coba lu dari dekat ya, lu dari dekat sini. Nilainya ke sini dekat aja. Nilai di situ. Iya, iya. Biar lebih enak lagi. Maksudnya? Enggak ada apa-apa. Tempo sih, tempo. Tempo pada saat main drum. Yo, Kalau Mas. dari kemiripan deh. Mirip. Dinilai ini, nilai. Iya nggak apa-apa. Silakan. 7 lah. 7 ya dari 1 sampai 10. Oke, sip. Bisma. Ya, Sini apa nih? sebentar. Apa Sini nih, Pak? sebentar. Jadi kan kalau seorang Bisma ini kita tahu ya bahwa dia ini sering ya apa istilahnya donjuan ya? Donjuan ya. Kalau misalnya sering apa namanya? Memukau atau tebar pesona ke wanita-wanita ya. Ya betul ya kalau itu betul ya? Betul kan? Nah, jadi gini, kita sudah mendatangkan seseorang. Seseorang yang katanya pernah di PHP-in sama Bisma. Tapi tentunya saya harus bersama dengan Bisma di sini. Jadi untuk Rangga dan juga Rafael, mungkin boleh melipir dulu ke sebelah sana. Tepuk tangan dulu untuk mereka berdua. Gue main drama aja boleh nggak? Enggak Gue usah. pengen main drama aja deh kayaknya. Coba sekarang lu bilang sama gua, siapa aja cewek yang pernah lu kecewain? Siapa aja cewek yang pernah gue kecewain? Yang pasti mama. Kita tidak berbicara soal Ya, mama. Kita berbicara soal wanita-wanita yang pernah kamu dekati. Lo deg-degan ya? Ini Pak, Bapak juga pasti ngerasain kan gemetaran kan saya. Dia gemetaran beneran ya? Udah, nggak apa-apa, gua temenin. Kalaupun nanti dia mau ngapa-ngapain, gua akan coba backup lo. Oke? Oke. Dia mau ketemu sama Bisma, karena Bisma pernah bikin dia kecewa. Coba. Kita panggil, ini dia orang. Silakan masuk. Siapa sih? Nggak kelihatan. Siap ya? Nggak bener nih. Dia mau membuat perhitungan sama lo. 3, 2, 1. Nih. Hei, ternyata ada Bisma kedua di sini. Apa kabar? Halo. Coba boleh Ini deketan. beda ya? Hah? Beda ya? Ini agak beda. Iya, sama kalau yang kemarin sebelumnya. gue masih ingat. Oke. Namanya Budi, orang Semarang. Iya betul. Dia tukang bikin plat. Betul. Gue masih inget banget dan gue masih follow, gue masih ikutin Instagramnya dia. Oh iya? Lu masih berhubungan Gua sama dia respect berarti? banget sama dia. Kenapa setiap orang yang miripin kayak Bisma itu pakai kupluk kayak jatuh kayak penjaga pilai ya? Ya udah gini aja. Tadi siapa panggilannya? Willy. Panggilannya Willy. Oke, Willy ini adalah peserta yang mirip Bisma. Ya.
Jangan ganjen. Willy udah ada fansnya. Udah ada fansnya, ya baik. Untuk Willy yang sudah ada fansnya di sini, kita akan lihat dulu bagaimana kesehariannya. Ini dia tayangannya pemirsa, silakan. Ih mirip banget. Halo, nama saya Willy Winaldi. Saya sering dipanggil Willy. Usia saya 18 tahun. Saya tinggal di Sumedang, Jawa Barat. Kegiatan sehari-hari saya sebagai mahasiswa di Universitas Majalengka. Saya masuk di prodi akuntansi dan saya sehari-hari juga sering manggung kesana kesini bareng band saya yaitu band Kadenska Band. Motivasi saya masuk ASA, jika menang hadiahnya saya akan buat tabung untuk kuliah dan dibagi-bagi buat keluarga. Pengalaman gua dibilang mirip Bisma Smash. Yang pertama saat renang itu sering banyak yang minta foto bareng dan mereka bilang saya itu mirip Bisma. Dan yang kedua saat touring ke Yogyakarta saya juga minta foto bareng dan bilang kalau saya itu mirip Bisma. Saya bisa tampil di ASAL karena dulu saya ikut casting di Jatinangor Town Square. Saya waktu kelas 4 SD, saya kehilangan mama kandung saya. Kejadian waktu itu, saya sedang naik motor sama mama saya di Sumedang. Saya lagi mau nyebrang dan di belakang ada sepeda motor yang menabrak sepeda motor saya dan kepala mama saya terbentur ke aspal dan masuk IGD dan dirawat 10 hari setelah itu mama saya nggak bisa lagi bertahan. Dewan juri dukung saya biar saya menang di acara ASAL Trans 7. Salut ya, keren ya. Yang pertama, gue lihat tadi kan cuplikannya mirip banget. Yang kedua, sama-sama orang Sumedang. Iya, betul. Sama-sama orang Sumedang. Dan ya mudah-mudahan apa yang diharapkan dan kalau menang pun bisa rezekinya dipakai dengan sangat baik. Amin, mudah-mudahan. Tapi kita boleh agak maju sedikit, bisa ke tengah. Gua mau nanya sedikit, boleh lo di tengah, Willy. Jadi ini bukan bermaksud untuk mengenang kembali ya Willy ya. Maksudnya ini kita cuma pengen tahu aja cerita seperti apa. Jadi waktu kelas 4 ya katanya kejadian itu ya. Kamu teh pulang sekolah apa gimana gitu? Enggak, itu abis nganter mama dari rumah mertuanya. Dari rumah mertua, terus oke, dari rumah nenek lah ya gitu Iya, ya. dari rumah nenek kayak gitu. Terus Ya saya lagi mau nyebrang gitu naik motor. Di pinggir udah lihat-lihat dulu ke belakang, ya namanya udah takdir gitu kan. Pas nyebrang ya di belakang tarik menghantam motor saya gitu sama mama. Ya saya sih selamat cuman ini doang tangan, terus mama ya kebentur kepalanya. Gitu pendarahan di otak sih gitu. tapi hari itu juga saat itu langsung dibawa ke rumah sakit. Langsung dibawa ke rumah sakit bertahan 10 hari. Tahan 10 hari. Udah gitu ya enggak. Selama 10 hari di rumah sakit mama bisa berkomunikasi? Sempet bisa. Ya, sempet bisa. Dia minta maaf dulu ke semua orang. Ya kirain mau sembuh gitu udah. Tapi Karena ngomong udah lancar. Udah. Waktu itu udah oke. Itu kejadian berarti tahun berapa? tahun 2008. 2008? Iya, 2008. Aduh, gimana ya itu? Saya jujur tidak bisa membayangkan lah bagaimana kalau jadi kamu, tapi yang pasti saya bisa melihat bahwa Tuhan memilih kamu berarti karena kamu anak yang kuat. Amin ya Allah. Willy ya. Amin. Tapi kalau misalnya ngomongin soal kehadiran sosok dari ibu, itu pasti penting sekali bagi kita anak laki-laki. Iya. Kamu kalau lagi kangen biasanya ngapain aja? Ya liatin, soalnya saya nggak pernah foto bareng tuh yang saya sesali itu. Soalnya kan waktu dulu nggak punya handphone tuh. Ya. Saya suka lihat apa sih foto dia di Yasin, foto almarhum mama saya di Yasin kayak gitu. Sambil ngaji, udah ngaji kayak gitu, langsung lihat, gitu nangis, gitu sih. Langsung datang ke kuburannya, terus tuh kayak gitu. Oke, kamu anak yang kuat, Willy. Amin, Insya Allah ya, kamu juga siap menghadapi rintangan apapun ke depannya. Karena kamu masih sangat muda, oke? Amin. Tepuk tangan dulu untuk Willy, masih semangat. Baik. Nah, sekarang untuk Willy masih sama yang akan diberikan pertanyaan ya. Ini mengenai kemiripan dengan seorang Bisma. Kalau Bisma sendiri udah bilang, mirip, dari Sumedang juga tadi pada saat melihat videonya. Sekarang kita tanya sama temannya, siapa di antara kalian yang paling lemes? Silakan. Diki berarti. Siapa boleh? Reza, Ilham, Diki terserah. Jadi dukun dong, jadi dukun. Masa boleh yang mereka? Itu yang ngomong mereka. Terus? Mirip dari apanya? Mirip waktu Bisma pakai behel sama
Behel. Iya. Ih, lu mah jahat. Enggak bener mirip. Mirip ya, mirip sama Bismanya ya. Sama waktu pakai behel juga. Senyumnya sama ya. Iya. Karena kan setiap orang pakai behel tuh gitu, pasti kalau mesin Enggak, gue nggak gitu. lu gitu. Gua nggak gitu. Gua merhatiin lu, Mbak. Gua merhatiin lu kalau gini. Kalau habis makan. Gitu. Gua tahu. Ya, tapi kan ada bukti. Nggak, Dia gua yang pun jadi mainin pertanyaan. kayak gini, Hah? tapi apa-apa tidak, apa-apa tidak, apa-apa. Udah, cukup. Terima kasih. Mari kita. Oke. Untuk Willy, sukses terus buat kamu ya. Nanti mungkin di akhir, siapa tahu kalau kamu beruntung kamu bisa menjadi pemenangnya. Amin. Doa aja ya. Oke. Nah, setelah ini pemirsa kita akan kembali dan kita akan menantikan kejutan lainnya dari Asal. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Asal Asli atau. Baik, kita sambut. Ini dia, Morgan.